Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad manapun Anda berada, pengurus keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang saya hormati. Kita bersyukur pada pagi ini bisa berjumpa, bisa melakukan kajian. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu, semangat berislam, dan kita bisa menunjukkan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril suka datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau tidak hanya didatangi untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, itu beliau tidak hanya mendapatkan wahyu, tetapi ada saat di mana malaikat Jibril menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan-pesan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pesan ini untuk kita semua, sehingga Rasulullah menceritakannya kepada para sahabat. Ada 3 hadis yang ingin kita bahas pada kesempatan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan sebagainya, para perawi hadis. Mazala Jibrilu yusini bin nisa hatta zonantu annahu sayuharrimu talaqahunna. Senantiasa malaikat Jibril datang kepadaku dan berwasiat tentang wanita. Maksudnya berwasiat tentang wanita yaitu tentang istri. Berwasiat kepadaku tentang istri maksudnya agar berlaku sebaik mungkin kepada istri. Sampai-sampai aku menduga bahwa istri itu haram untuk diceraikan. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditekankan untuk berlaku sebaik mungkin kepada istri-istrinya, sampai beliau menduga haram untuk diceraikan. Padahal menceraikan istri itu tidak haram hukumnya. Hukum asalnya adalah makruh, yaitu haram halal tapi dibenci. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam praktek kehidupan keseharian, beliau berusaha untuk berlaku sebaik mungkin kepada istrinya. Beliau tidak suka menyakiti fisik, apalagi perasaan. Sebab kalau sudah menyakiti keduanya, itu nanti sering menjadi akar masalah terjadinya konflik perceraian antara suami dengan istri. Sebagai sebuah contoh, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah sudah larut malam. Memang Rasulullah itu gilirannya di rumah Aisyah. Dan beliau sudah kasih tahu Aisyah bahwa nanti malam saya akan pulang sudah larut malam karena ada banyak urusan. Tentu Aisyah memahami, maka malam itu Aisyah menunggu Rasul pulang. Kalau ibarat di rumah kita, itu nunggunya di ruang tamu, bukan di kamar tidur. Nah, ternyata Aisyah ketiduran.
Aisyah ketiduran. Rasulullah pulang, Assalamualaikum sudah 3 kali, nggak ada yang jawab. Ketuk pintu, nggak dibukakan pintu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tidur di luar rumahnya, di teras rumahnya, kalau bahasa kita. Menjelang fajar, Aisyah terbangun. Dia terkejut, kenapa tidur di sini? Dia juga terkejut, kenapa jam segini Rasul belum juga pulang? Maka dia lihat dari jendela. Ternyata ada orang di luar. Jangan-jangan Rasul. Aisyah kemudian buka pintu, dia perhatikan siapa yang tidur di luar. Ternyata betul Rasul yang tidur di luar. Maka dengan sentuhan tangannya yang lembut, Rasulullah dibangunkan. Sesudah Rasul bangun, kalimat pertama yang diucapkan oleh Aisyah adalah permohonan maaf. Maafkan saya ya Rasul, saya ketiduran. Engkau jadi tidak enak tidur di tempat seperti ini. Kalau kita yang alami begitu, kira-kira kita bilang apa itu? Wah, sampai ada suami ngomongnya apa? Kamu ini kalau tidur emang udah kayak kebo. Nah, yang bener aja, masa istri yang dicintainya dibilang kayak kebo. Apa kata Rasul? Tidak ada yang perlu dimaafkan. Engkau tidaklah bersalah. Karena orang ketiduran kan tidak bersalah. Ngomong-ngomong, kalau pengajian lewat Zoom ini ada yang ketiduran nggak ya? Karena zamannya tidak nampak. Nah, nah kalau ketiduran, kalau ketiduran itu tidak salah, namanya juga ketiduran. Iya. Yang salah itu sengaja. Begitu. Jadi begitulah contoh dari sekian banyak contoh bagaimana Rasul memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Contoh lain, suatu ketika, ya Rasul itu istrinya kan 9. Ya, Rasul istrinya 9. Kalau malam waktunya digilir. Tapi jangan bayangkan Rasul itu kalau ketemu istrinya itu 9 hari sekali, tidak. Kalau sore hari antara asar sampai maghrib, Rasulullah nggak punya kesibukan-kesibukan lain, maka beliau mendatangi semua istrinya. Kesini sebentar, kesini sebentar, kesini sebentar, begitu. Terakhir disitulah nanti beliau bermalam. Kalau habis asar kira-kira jam 3:30 deh. Atau jam 4, jam 3:30 sampai maghrib jam 6. Itu kan ada waktu sekitar 2,5 jam. 2,5 jam itu berarti 90 menit. 150 menit. 150 menit dibagi 9. Ya, jadi kira-kira Rasul itu harus mendatangi istri-istrinya 15 menit. Ternyata waktu datang ke rumah Zainab, Rasulullah menyita waktu cukup lama. Kenapa? Karena ada persoalan yang dilontarkan oleh Zainab yang menyebabkan pembicaraan jadi lama. Hafsah, istri yang berikutnya yang harus didatangi, itu bertanya-tanya, kenapa Rasul belum juga datang? Apa dia ke rumah Aisyah dulu? Karena sesudah ini nanti ke rumah Aisyah. Dari rumah Hafsah ke rumah Aisyah. Maka Hafsah bertanya kepada Aisyah. Dia datang, Rasul udah kesini belum? Belum. Loh, kok nanya begitu? Bukannya ke rumah kamu dulu mestinya? Iya, mestinya ke rumah saya dulu, tapi belum datang. Oh, kirain ke rumah kamu dulu. Enggak. Oh, berarti masih di rumah Zainab dong. Iya. Wah, ini namanya kelamaan kalau begini. Nggak adil, gitu. Nah, ya sudah, pulang dia.
Nah, Rasulullah di rumah Zainab disuguhi minuman berupa madu. Maka beliau minum itu madu, karena sudah terlambat, maka Rasulullah nggak kumur-kumur lagi, langsung ke rumah Zainab. Ke rumah Hafsah maksudnya. Sampai di rumah Hafsah, Rasul mengucapkan salam, kemudian dipersilahkan masuk. Sesudah masuk, Rasul mencium Hafsah, Hafsah mencium Rasul. Waktu mencium itulah aroma mulut Nabi bau madu. Bukan bau rokok ya, bau madu. Ya Rasul, mulut engkau bau apa itu? Bau maghofir ya? Maghofir itu sejenis minuman yang tidak baik. Bukan maghofir. Yang benar saja masa saya minum maghofir. Tadi di rumah Zainab, saya disuguhi madu. Saya minum, jadi mau bau madu. Oh, pantas. Rupanya enak di sana dikasih madu segala. Ya, di sini sih sudah ada air putih juga, udah alhamdulillah. Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Kata Nabi, kamu jangan ngomong begitu. Saya tadi lama di rumah Zainab bukan karena madu, tapi karena ada persoalan yang harus dibicarakan. Kalau emang gara-gara madu juga nggak apa-apa ya Rasul? Tidak. Kamu kok nggak percaya sama saya? Sejak kapan kamu nggak percaya? Nah, maka Rasulullah ngomong sudah agak tinggi, tetapi beliau menyadari. Maka kata beliau apa? Kalau kamu nggak percaya juga, mulai sekarang saya haramkan madu buat saya. Nah, Nabi juga dalam rangka menyenangkan istri, itu tidak boleh mengubah-ubah hukum. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, itu tidak boleh. Maka Rasulullah ditegur dengan diturunkannya surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridha dari istrimu? Nah, ini namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi dari cerita ini kita menangkap isyarat betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperlakukan istrinya dengan baik. Kisah-kisahnya banyak dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu yaj'alu warisan. Senantiasa malaikat Jibril datang kepadaku sampai-sampai senantiasa datang kepadaku agar aku berlaku baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menduga bahwa tetangga itu akan dijadikan ahli waris, akan mendapatkan warisan. Annahu yaj'aluhu warisan. Sampai-sampai aku menduga bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Kalau ada orang mati meninggalkan harta waris, harta warisnya buat siapa? Harta warisnya buat keluarga. Bahkan keluarga pun itu keluarga yang ringnya terdekat, yang paling dekat. Ya misalnya bapak, anak, cucu. Cucu ini kan ahli waris. Tapi ternyata cucu bisa tidak dapat warisan karena masih ada anak. Sehingga cucu terhalang oleh anak. Anak itu yang terdekat dengan bapaknya. Itu sebuah contoh. Nah, kalau tetangga seolah-olah dijadikan sebagai ahli waris, itu artinya
dengan tetangga mestinya seperti keluarga sendiri. Seperti keluarga sendiri, bukan keluarga, seperti keluarga sendiri. Perlakukan tetangga seperti keluarga sendiri. Sehingga kalau kita mendapatkan kesenangan, tetangga mendapatkan kesenangan itu. Kalau tetangga mendapatkan kesedihan, mendapatkan musibah, kita turut merasakan kesedihan itu. Itu seperti keluarga itu tetangga. Namun dalam kehidupan masyarakat kita kadang-kadang ada konflik antar tetangga. Padahal dalam struktur masyarakat kita itu ada namanya RT. RT, rukun tetangga. Itu artinya dengan tetangga harus rukun. Lalu dalam konteks inilah maka berlaku baik pada tetangga itu menjadi ukuran keimanan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia berlaku baik kepada tetangganya. Berlaku sebaik mungkin kepada tetangga. Ini merupakan sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Islam. Dulu Rasulullah pulang ke rumah, didapati istrinya sedang masak. Ya, sebut saja masak gulai. Biasanya istrinya kalau masak gulai itu enak, nikmat. Maka Rasulullah bilang kepada istrinya, tambahkanlah kuahnya, tambahkanlah airnya. Maksudnya perbanyak kuahnya. Kata istrinya, ya Rasul, buat kita berdua segini cukup. Untuk apa ditambah airnya? Biar bisa bagi tetangga. Biar bisa bagi tetangga. Ya Rasul, tetangga kita banyak. Sebanyak-banyaknya menambahkan air, tentu kan harus ada rasanya. Kalau kebanyakan air jadi nggak enak. Maka kata Nabi, kalau begitu berikanlah tetangga yang rumahnya, pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Nah, ini namanya tetangga dekat, yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Jadi berlaku baik kepada tetangga. Oleh karenanya kita terus harus mengoreksi sudah seberapa bagus hubungan antara kita dengan tetangga. Jangan sampai malah berlaku buruk pada tetangga. Yang di masyarakat kita sekarang ada berita-berita di mana orang berlaku buruk pada tetangga. Misalnya ada orang mencuri di rumah tetangganya. Ada orang menzinahi tetangganya, memperkosa tetangganya. Padahal di dalam hadis disebutkan bahwa kalau kita berlaku buruk kepada tetangga, itu dosanya masih lebih ringan dibanding berlaku buruk kepada 10 orang lain yang jauh. Jadi berlaku buruk pada 10 orang, misalnya tadi memperkosa satu orang itu dosanya besar. Memperkosa 10 orang itu jauh lebih besar. Tapi kalau memperkosa tetangga, dosanya lebih besar dari itu lagi. Nah, ini sesuatu yang harus diwaspadai, sehingga kita sangat ditekankan untuk berlaku sebaik mungkin kepada tetangga. Kemudian, yang ketiga, hadis yang ketiga,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mazala Jibrilu yusini bis solati fil jamaah. Senantiasa malaikat Jibril datang kepadaku dan berwasiat tentang sholat berjamaah. Hatta zonantu annahu la yakbalullahu, sampai-sampai aku menduga bahwa Allah tidak menerima sholat illa fil jamaah, kecuali dengan berjamaah. Itu dugaan Nabi. Karena saking ditekankannya sholat berjamaah, sampai-sampai aku menduga sholat itu tidak diterima, kecuali kalau dilakukan secara berjamaah. Ini namanya penekanan. Penekanan tentang betapa pentingnya sholat berjamaah. Apalagi bagi laki-laki, sangat ditekankan lagi nanti untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola. Ini sholat berjamaah yang mendapat penekanan. Sholat itu disebut berjamaah, kita tahu, apabila dilakukan oleh minimal 2 orang. Satu yang jadi imam, satu jadi makmum. Saya mendapati kalau di tempat-tempat seperti di masjid, apalagi di masjid-masjid transit, itu ada orang sudah datang ke masjid, tapi ternyata tidak berjamaah. Sudah datang ke masjid, tapi tidak berjamaah. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, dia baru masuk ke masjid, sementara imam sedang tahiyat akhir. Imam sudah mulai tahiyat akhir. Akhirnya, orang ini sholat sendirian. Karena dia pikir sholat sudah selesai. Padahal sholat belum selesai. Imam baru tahiyat. Yang kalau dia ikut si imam, tentu dia mendapatkan nilai berjamaah. Meskipun dapatnya dengan imam cuma tahiyatnya saja. Tapi ternyata ada yang seperti itu. Mungkin dia tidak paham. Atau ada lagi orang datang ke masjid, sholat sudah selesai. Sholat sudah selesai. Maka dia sholat sendirian. Padahal dia bisa ikut orang yang jadi masbuk, yang ketinggalan rokaat. Ikut saja. Ini sebuah contoh. Oleh karenanya, begitu ditekankannya sholat berjamaah, dan bagi laki-laki begitu ditekankan sholat di masjid, sampai-sampai dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum itu rumahnya cukup jauh dari masjid, matanya buta. Kalau pergi ke masjid tidak ada orang yang menuntunnya. Rajin dia ke masjid. Tapi meskipun dia sudah rajin ke masjid, ternyata dia mengalami kesulitan juga, repot juga, tidak praktis juga. Maka dia kemudian menemui Nabi. Ya Rasul, rumah saya kan jauh, mata saya buta, kalau ke masjid tidak ada orang yang menuntun saya. Karena itu, tolong dong berikan kepada saya rukhsah. Rukhsah itu keringanan, agar dibolehkan sholat di rumah saja. Secara spontan, Nabi kemudian memberikan rukhsah itu. Ya, saya berikan kamu rukhsah. Tapi, sesudah dia pergi meninggalkan Nabi, Nabi memanggilnya kembali. Ketika dia berhenti, Nabi bertanya, hal tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, iya, saya dengar ya Rasul itu panggilan sholat. Maksudnya azan. Saya dengar itu azan. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Datang ke masjid. Jadi yang matanya buta, rumahnya jauh, yang nuntun tidak ada, tetap ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Yang malas sholat berjamaah di masjid, itu adalah orang-orang munafik.
Jadi kalau kita malas sholat berjamaah di masjid, bukan berarti kita ini munafik, tapi ada virus kemunafikan di dalam jiwa kita. Ada virus kemunafikan di dalam jiwa kita. Ini harus diwaspadai. Begitu semangatnya para sahabat itu untuk sholat berjamaah di masjid, sampai suatu ketika ada sahabat namanya Bani Salama, atau sahabat dari Bani Salama. Sahabat Bani Salama ini boleh dibilang rumahnya paling jauh dengan masjid. Makanya suatu ketika dia bertanya kepada para sahabat, ngomong-ngomong ada nggak yang mau jual rumah atau jual tanah nih dekat-dekat masjid? Emang kenapa mau beli? Iya, saya mau beli. Emang kenapa mau beli? Saya ini kan rumah jauh. Kalau mau sholat jamaah di masjid, kayaknya kurang praktis, repot. Jadi kalau rumah dekat masjid kan enak. Kata orang Betawi, selangkah dua langkah juga nyampe. Sekarang ini jauh. Oh, begitu. Nanti deh saya kasih kabar kalau memang ada yang jual rumah, jual tanah nih dekat-dekat masjid. Sahabat yang ditanya itu kemudian cerita kepada Nabi. Sehingga Nabi tahu untuk maksud apa Bani Salamah ingin beli rumah, beli tanah dekat masjid. Maka suatu ketika Nabi memberikan ceramah. Hadir di situ Bani Salamah, Nabi lihat. Maka Nabi kemudian bersabda, Inna a'zoman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamshan ka'ab'aduhum. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam sholat berjamaah adalah yang paling jauh langkahnya. Mendengar hadis ini, Bani Salamah berpikir, wah kalau begitu enak saya dong, rumah saya jauh dari masjid, sehingga langkah-langkah saya paling banyak. Maka akhirnya sahabat Bani Salamah itu nggak jadi beli rumah, beli tanah dekat masjid. Enakan jauh. Nah ini. Kalau sekarang orang yang jauh dari masjid suka menjadikannya sebagai alasan. Bapak sih enak rumah dekat masjid, jadi rajin ke masjid. Saya jauh. Nah, itu jadi alasan. Mestinya yang jauh datang. Kalau yang jauh datang, mudah-mudahan itu memotivasi yang dekat. Dia yang jauh datang, masa saya yang dekat tidak? Nah ini penting, motivasi buat orang lain. Langkah-langkah ke masjid juga punya nilai keutamaan. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Sampai-sampai ada sahabat, meskipun punya unta, dia nggak mau naik unta. Dia lebih suka berjalan kaki. Nah, kalau dia jalan kaki, itu kan dia jadi sehat. Kalau naik unta, nanti untanya yang sehat. Nah, tapi bukan tidak boleh kita menggunakan kendaraan. Silahkan. Yang penting ke masjidnya, mau jalan kaki, mau berkendaraan, silahkan. Mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil, silahkan. Yang penting adalah ke masjidnya, sholat berjamaah di masjid. Sering ada orang bertanya, Pak Ustadz, saya kan punya istri, saya punya anak, saya harus membina mereka. Untuk membinanya, saya mengadakan sholat berjamaah di rumah. Bagaimana Pak Ustadz kalau begitu? Ya saya bilang, kalau semuanya orang berpikir begitu, siapa yang sholat di masjid? Imam punya istri, punya anak. Muazzin punya istri, punya anak. Pengurus masjid punya istri, punya anak. Jadi nanti siapa yang sholat di masjid? Baik, ini pengantar dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya persilahkan bagi yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zul, kalau tidak ada interaksi ya, mungkin ada hal yang perlu diberikan. Kalau sekalian akan ada, silakan. Tentang ilmu nubung, mungkin tadi ada yang kaitkan sekali. Jadi silakan siapa yang mau memberikan pertanyaan, keterangan lanjutan. Bang Hamis Makassar, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya butuh pencerahan dari Pak Ustaz terkait tentang bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga. Itu kan Rasulullah SAW salah satu pesan dari Jibril yang disampaikan tadi di hadisnya. Ini kan terkait bulan Desember, Ustaz. Barangkali bisa disampaikan etika kita bertetangga dengan orang di luar Islam, seperti apa yang harus kita lakukan. Ini kan lagi semarak sekarang ini, ya, terkait tentang ucapan Natal dan lain sebagainya. Barangkali itu Ustaz mohon pencerahannya tetangga dengan non-Islam bagaimana etikanya yang sesuai dengan pesan agama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ustaz. Baik. Mungkin kaitannya dengan ucapan Natal dan atau mungkin Ya. menghormati bagaimana perayaan. Kalau kita punya prinsip bahwa agama tidak boleh kita campur-campur, sehingga kita berpegang pada fatwa MUI, tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal meskipun banyak orang yang melanggarnya. Tapi dalam hubungan sosial kita nggak ada masalah untuk berinteraksi. Misalnya kita bertamu ke rumah orang Kristen, kita mengunjungi sebagai tetangga, nggak ada masalah. Toh dia juga nggak nanya, kok dari tadi belum ngucapin selamat Natal nih. Pernah nggak orang Kristen begitu ya? Nah, jadi sebenarnya kitanya aja yang GR gitu, kata anak muda. Kitanya aja yang bersikap berlebihan. Mereka juga tidak menuntut begitu. Yang penting hubungan kita baik. Mereka mau menjalankan agamanya silahkan. Dan itu kita tidak ganggu. Itu hak mereka. Maka itulah yang disebut dengan toleransi. Tapi kalau yang dimaksud toleransi adalah kita ikut ibadah mereka, mereka ikut ibadah kita, itu bukan toleransi. Itu merusak prinsip beragama. Nah itu. Oleh karenanya, biasa-biasa saja. Saya punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman seorang ketua RW bertanya kepada saya. RW di salah satu di Jakarta Selatan, daerah Pondok Labu. Dia bertanya pada saya, Pak Ustadz, saya ini kan RW. Itu pihak gereja suka mengundang agar RW menghadiri misa Natal. Nah, saya sebagai seorang muslim tidak mau menghadiri. Makanya saya suka cari-cari alasan. Saya pergi aja kemana gitu. Sehingga alasannya saya pergi. Ada keperluan keluar kota dan sebagainya. Ya, kalau dari Pondok Labu ke Depok itu juga namanya sudah keluar kota. Dari Jakarta ke Depok. Alasannya begitu. Cuma setiap tahun saya jadi begitu. Saya bilang, gampang. Jawab saja, saya ini seorang muslim. Saya tidak boleh menghadiri misa Natal. Udah selesai. Nanti juga nggak diundang lagi. Ya kalau ada pengurus RW yang non-muslim, yang juga Kristen misalnya, ya silahkan diutus saja pengurus RW yang Kristen itu. Nah begitu. Contoh lain, saya punya tetangga dulu. Tetangga orang Kristen. Kristen Batak. Si tetangga ini beli ayam kampung.
lalu dia potong. Sesudah itu dimasak dengan cara digoreng. Dia berbagi 2 potong ayam goreng, itu dikasih ke saya. Karena rumah ini persis bersebelahan. Maklum sama-sama jadi kontraktor. Saya ngontrak di situ, dia juga ngontrak di situ. Nah, ketika dia berbagi, saya terima dengan senang hati. Saya ucapkan terima kasih. Tapi kan tidak mungkin saya makan. Karena disembelih tidak dengan bismillah. Sekalipun dia bismillah juga tidak sah bismillahnya itu. Saya terima dengan senang hati, kemudian panggil kucing, kasih kucing. Sering-sering aja begini. Kucing gue bisa gemuk kan begitu. Nah, tapi pada saat Lebaran, kita punya ketupat, kita punya semur daging, ya berbagi, nggak ada masalah. Dia Natalan, dia punya kue, kita boleh terima ketika dia berbagi. Selama itu halal. Kalau dikasih buah kan halal. Begitu seterusnya. Jadi nggak usah kita merasa bersalah hanya karena kita tidak mengucapkan selamat Natal. Hubungan baik biasa-biasa aja. Ada lagi orang nanya, bagaimana kalau orang Kristen itu meninggal? Boleh nggak kita takziah? Boleh takziah. Datang. Datang itu kan dalam rangka menghibur keluarganya yang meninggal. Datang. Senang tuh, keluarganya senang didatangi. Tapi pada saat kita bertakziah, nggak mungkin kita angkat tangan lalu baca doa Allahumma gfir lahu warhamhu, itu nggak mungkin. Ya kalau ada orang Muslim begitu, itu namanya dia melanggar prinsip keislaman. Baik, begitu Pak Aziz ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang seni bertetangga Ustaz ya. Iya. Bagaimana kita tidak menyakiti dia, tidak menyinggung perasaan, itu saya kira penting. Jadi kemudian akidah kita tetap harus kita jaga. Jadi memang ya seluk-beluk menjadi atau bertetangga di negara-negara yang maju seperti kita harus pandai, karena kita tidak ingin juga ada konflik-konflik yang tidak perlu, yang tidak konflik yang mungkin juga kontraproduktif. Baik, ada lagi ini banyak juga yang dari daerah atau mungkin dari banyak lah. Silakan, ada yang mau tanyakan? Silakan Pak Deden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Saya dari Rangkas Bitung. Terkait dengan menyikapi tadi sholat berjamaah tadi, Pak Ustaz, di saya itu ada imam yang rajin banget ke sekolahnya, itu masjidnya sholat berjamaahnya. Tapi imam ini sama masyarakat tidak disenangi atau tidak disukai, ya, tidak disukai atau tidak disenangi. Masyarakat banyak yang istilahnya saya nggak suka dengan orang ini, tapi dia selalu jadi imam gitu. Cara menanggapinya seperti apa gitu terkait dengan masalah keimaman? Tidak disukainya karena memang mungkin akhlaknya sehari-hari, perilaku sehari-hari, tapi beliau pengen selalu jadi imam. Cara menanggapi persoalan seperti ini, menyikapinya seperti apa gitu kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Deden di Rangkas Bitung. Masjid itu kan ada pengurusnya. Mestinya. Masjid itu ada pengurusnya, pengurusnya harus berfungsi. Di antara fungsinya adalah dia harus mempersiapkan sumber daya manusia. Pengurus masjid harus menyiapkan sumber daya manusia. Di antara sumber daya manusia itu adalah imam, khotib. Nah, imam itu ada kriterianya. Kriterianya dia bacaannya bagus,
dia punya pengetahuan tentang agama, dan dia akhlaknya baik. Kalau orang akhlaknya tidak baik, ya jangan jadi imam. Di sini pengurus yang harus menentukan sikap. Kalau orang tidak suka, nanti akhirnya dia tidak mau berjamaah, nah itu kan nanti tanggung jawab. Saya sholat di rumah aja lah. Udah datang ke masjid, saya sholat di rumah aja lah. Emang kenapa? Karena saya nggak suka sama imam itu. Emang kenapa nggak suka? Utang sama saya nggak bayar-bayar. Nggak konsekuen urusan bayar utang misalnya. Akhirnya orang nggak suka. Ya, maka ini harus dibicarakan secara baik-baik dengan si imam itu. Cuma sayang di masyarakat kita seringkali orang jadi imam itu tidak diseleksi. Kenapa nggak diseleksi? Karena pengurusnya nggak berfungsi atau kurang berfungsi. Apalagi dia dari dulu udah jadi imam. Sebelum adanya pengurus ini udah ada jadi imam dia. Sehingga ketika dipersoalkan dia malah marah. Maka ngomonglah secara baik-baik. Empat mata, ngomong secara pribadi untuk mengingatkan dia. Atau bisa juga ada mungkin ustadz, kiai yang lebih dihormati sama dia untuk ngasih tahu agar dia memperbaiki akhlaknya. Disitulah pentingnya kegiatan-kegiatan pengajian seperti ini, salah satunya agar bisa memperbaiki akhlak. Nah, kalau tidak diatasi, tidak diperbaiki, itu efek selanjutnya adalah orang jadi tidak antusias untuk memakmurkan masjid, tidak antusias untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau dibiarkan terus berlangsung seperti itu. Jadi caranya ngomonglah kepada imam itu agar dia memperbaiki diri. Kalau standar bacaan sudah bagus, pengetahuan ada, cuma akhlaknya kurang bagus, ya perbaiki akhlaknya. Diingatkan. Dan dia harus menunjukkan perubahan akhlak yang baik. Saya kira begitu, Pak. Silakan, ada lagi? Ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, kaitannya dengan jamaah di masjid tadi, gitu. Saya juga jadi terkritik dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Orang ada yang di masjid tapi tidak berjamaah. Ini khusus untuk perempuan, yang saya rasakan Ustaz. Sudah bersedia misalnya, kebetulan tidak ada laki-laki yang jadi imam di perempuan itu, kemudian juga tentu saja karena tidak ada saya imam, saya bilang udah saya imamnya, nggak mau kita sendiri saja gitu. Sementara yang dia jangan mau berimam, apalagi kemudian kita menepuk untuk dia dijadikan imam gitu. Apakah untuk perempuan itu ada excuse satu? Yang kedua, apakah juga termasuk hukumnya menjadi orang-orang kok ke masjid tapi tidak berjamaah? Seperti apa sih konsekuensi hal-hal yang kita sampaikan ke masjid tadi? Cuma untuk sholat, tidak kemudian berjamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang terjadi, bukan hanya di kalangan perempuan, tapi juga di kalangan laki-laki, kadang-kadang karena tidak saling mengenal, orang jadi tidak mau berjamaah, merasa sudah selesai. Nah, maka kalau orang itu diajak, misalnya kita jadi imam, dia diajak, tapi dia nggak mau, ya sudah, dia yang jadi imam, kita ikut di belakangnya. Yang penting berjamaah. Kalau dia lagi sholat, misalnya dia udah mulai sholat nih, udah Allahu Akbar, lalu kita ikut di sebelah kanannya. Masa iya dia membatalkan sholatnya hanya gara-gara kita ikut jadi makmum dengan dia? Jadi kitanya yang nggak harus menjadi imam, tetapi kita ikut dia supaya ada nilai berjamaahnya. Nah, kalau ada orang udah datang ke masjid
tapi tidak ikut berjamaah, ada kemungkinan dia nggak paham, kemungkinan dia malas berjamaah karena pengen cepet-cepet, karena kadang-kadang kalau ikut berjamaah itu lebih lama sedikit. Atau ada juga orang nggak memahami, sehingga karena dia musafir misalnya, dia musafir lalu dia bikin kelompok sendiri sholat berjamaah. Nah, itu juga tidak betul. Mestinya musafir ini ikut berjamaah dengan orang mukim, dengan orang setempat. Nanti sesudah selesai sholat, sebut saja misalnya sholat maghrib udah selesai, maka yang musafir ini mau sholat isya di qashar, jamak qashar itu, maka mereka baru bikin sholat isya tersendiri, bukan sholat maghrib rombongan tersendiri, sholat isya rombongan tersendiri. Padahal di sini juga ada sholat berjamaah. Atau belum sholat jamaah, ya enggak juga, mesti tetap nunggu sholat berjamaah. Nah, ada lagi kasus misalnya ada orang sudah sholat maghrib. Ini yang sholat maghrib ini musafir. Semuanya udah sholat maghrib. Kemudian ada kelompok musafir yang mau sholat isya 2 rakaat. Sholat isya 2 rakaat di qashar. Cuma ada orang yang mau sholat maghrib, diajak sini, nggak mau dia. Nah, nggak mau. Kenapa? Karena dia mau sholat maghrib, bukan mau sholat isya. Padahal boleh dia ikut sholat dengan orang ini, meskipun orang ini sholat isya. Dia kan sholat isyanya 2 rakaat, sedangkan ini orang baru datang mau sholat maghrib. Dia kan 2 rakaat tahiyat pertama, sesudah itu ini salam, nah, maka dia neruskan 1 rakaat lagi, meskipun tahu, ya tahu, nggak ada masalah. Nah, cuma kan banyak orang yang belum memahami masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Memang belum dipelajari, tidak belajar masalah-masalah begini. Nah, maka orang yang tidak ikut sholat berjamaah, padahal dia sudah berada di masjid, apalagi sudah ada di masjid, maka dia masuk kategori orang yang punya virus kemunafikan itu tadi, malas berjamaah. Karena orang munafik di masa Nabi itu ya datang ke masjid, cuma mau setor muka aja datangnya itu, biar supaya dilihat oleh Nabi bahwa dia sholat berjamaah. Maka Allah turunkan ayat yang ngasih tahu bahwa surah An-Nisa 142, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu bermaksud menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Jadi dengan cara sholat dia bermaksud menipu Allah. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan perasaan yang malas. Emang kenapa dia malas tapi sholat juga? Yura'unan nas, karena ingin dapat pujian orang. Wala yazkurunallaha illa qalila, sehingga dia tidak berzikir kecuali sedikit saja. Nah, begitu. Baik. Oke, baik, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan Ustaz dari Ya. Suaranya kurang keras. Oke, baik. Ini kira-kira gini, intinya adalah dia itu ada di Denpasar, berada di Tiongkok itu, dia juga ada pernikahan, tapi pernikahannya sudah orang Hindu, perempuannya nikah, kemudian tapi dia sudah hamil di luar nikah, dan saya kan ini pernikahannya apakah pernikahan itu, kemudian bagaimana ya untuk menghadiri acara mereka dan dilakukannya secara Islam. Orang Hindu tapi nikah secara Islam.
Oh, iya. Ya memang kita dilema bahwa perzinahan itu sesuatu yang sangat nista, sangat jelek. Lalu orang sesudah itu dia melakukan akad nikah. Ya, terus kita diundang. Diundang di sini kalau dihadiri itu namanya menghormati undangan. Karena sebenarnya akad nikah dan resepsinya itu kan bukan maksiat, ya. Bukan maksiat. Akad nikahnya itu kan baik. Cuma yang maksiat kan udah yang sudah dilakukan. Jadi kalau dia mau datang silahkan. Didoakan supaya dia menjadi baik sesudah melakukan kemaksiatan itu. Boleh. Lalu kalau tidak mau datang itu konteksnya adalah dia tidak mau memberikan doa restu pada orang yang berzina. Tapi sebenarnya kita tidak merestui perzinahannya, yang kita restui adalah pernikahannya. Jadi tinggal dipilih saja, tinggal kita tuh niatnya kemana, konotasinya kemana. Yang jelas siapapun yang melakukan perzinahan itu sesuatu yang tidak boleh kita restui. Tetapi ketika orang sudah bertaubat, sebagaimana dulu Nabi juga di masanya ada orang berzina, lalu bertaubat, minta dihukum. Nabi tidak langsung menghukumnya karena dia sedang hamil. Lalu Nabi bilang nanti aja kalau sudah melahirkan. Sesudah melahirkan dia datang lagi, minta dihukum. Lalu dia dibilang nanti saja karena bayi ini harus disusui selama 2 tahun. Disusui dulu 2 tahun. 2 tahun kemudian dia datang lagi, minta dihukum, baru dieksekusi. Anaknya diambil, wanita itu dieksekusi, lalu dengan sebab hukuman dia mati. Sesudah mati, Rasul bilang dia akan masuk ke dalam surga. Sahabat ada yang komplain, ya Rasul, dia kan berzina, masa masuk surga? Iya, karena dia sudah bertaubat. Seandainya ada 70 orang Madinah mau bertaubat, lalu taubat dia ini dibagi-bagi ke 70 orang itu, lebih dari cukup. Itu namanya taubat yang berkualitas. Jadi, kalau mau datang ya dalam rangka menghormati undangan, dalam rangka menghormati pelaksanaan syariat berupa pernikahan. Tidak datang itu konteksnya dikhawatirkan ada kesan orang berzina kok direstui. Itu saja, tinggal pilih. Kedengaran. Nah, Orangnya kemudian dia harus masuk ke pura itu, saya kira itu. ya kalau orang cuma pura-pura masuk Islam atau apalagi nikahnya di Bukan pura-pura, Ustaz. Masuk ke pura, masuk ke rumah ibadah orang Hindu. Iya. Buat pamitan. Oh, orang itu di pura pamitan bahwa dia sekarang sudah masuk Islam. Dan kemudian orang keluarga yang lain yang sudah Islam itu mengantarkan, kira-kira gitu. Oh, ya sekedar menyaksikan nggak ada masalah. Yang penting tidak boleh mengikuti ritual. Namanya nonton gitu ya, nonton. Anggap aja posisinya seperti wartawan yang lagi menyaksikan sebuah peristiwa. Nah, orang masuk Islam disambut. Nah, yang menyambut orang Islam, sehingga dia sudah pamitan dengan jamaah di pura itu, lalu dia disambut oleh orang Islam yang menerimanya. Yang nggak ada masalah orang Islam datang dalam rangka itu. Yang penting orang Islamnya
tidak mengikuti peribadatan orang Hindu. Ya. Oke, ya. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Belum sedikit jalan. Baik, saya kira waktu ini sudah 7, tapi siapa tahu ada satu lagi program. Silakan biasakan kesempatan pengantin itu masuk ke kesempatan lagi ya. Pak Yosi mau ditanya? Yosi Rijal. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya mau bahas atau tadi ada jemaah sholat di masjid Ustadz. Ya. Yang saya mau tanyakan, apabila kita nyusul di terlambat sunat, ya mungkin karena ada urusan, begitu setelah wudhu masuk ke musola atau masjid ada yang sholat, nah itu kita afdolnya ngikutin dia sebagai imam atau kita boleh sholat sendiri, Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut saja orang yang sedang sholat, meskipun dia sholat sunat, misalnya sholat sunat ba'diyah gitu, kita ikut saja agar kita dapat nilai berjamaah. Sebab dulu malah Rasulullah udah selesai sholat, kemudian ada yang baru datang ketinggalan, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ada nggak di antara kalian yang mau sedekah sama sahabat kita ini? Sedekah bagaimana ya Rasul? Temani dia sholat, ikut dia sholat. Kan kita ini udah sholat semua. Iya, dia dapat nilai wajib, kamu dapat nilai sunat. Nemeni orang yang sholat sendirian, biar supaya dia dapat nilai berjamaah. Itu isyarat tentang betapa pentingnya sholat berjamaah. Sampai-sampai ada juga pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Berjamaah di masjid itu hukum, sampai ada yang begitu. Karena penekanan. Tapi pada umumnya ulama-ulama kita menyimpulkan hukumnya itu adalah sunnah muakkad yang sangat ditekankan. Ya. Dan nggak usah pakai di tepuk-tepuk pundaknya. Nggak usah, ikut-ikut saja. Langsung aja Ustaz. Iya. Ya, cuma kan orang suka ditepuk pundaknya. Lalu yang ditepuk nggak mau jadi imam, lalu dia turunkan tangannya. Ya, yang nggak begitu, ikut-ikut Tapi Pak saja. Ustaz, biar dia itu tahu sebagai imam, kita kan nyusul. Mungkin kita posisinya sebelah kanan biar dia tahu dekat gitu, Pak Ustaz. Iya, makanya posisinya di sebelah kanan. Kalau nanti datang lagi orang berikutnya yang ikut, kita mundur biar posisinya ada di belakang imam. Jangan satu di kanan, satu di kiri, bukan. Tapi mundur biar sejajar. Disarankan untuk rapat, Pak Ustaz, ya. Rapat. Sahnya sholat karena